lagi ngapain sih, Dap? Ini gue lagi ada deadline buat UAS gue. Emang kenapa? Tuh, Tapi kalau pakai AI sih, Dap. AI. Emang kenapa ya? Aneh, Dap. Masa ngerjain tugas pakai AI? Ngerjain tugas mah pakai... Ya emang pakai otak lah. Tapi emang AI menurut lo ancaman? Ya, menurut gue jadi males aja nggak sih? Sekarang ada AI, apa-apa AI, apa-apa AI. Enggak dong. Keuntungan lo AI. Nggak, AI itu ancaman, Dap, buat kita. Apalagi kita tuh sekarang tuh ada di dunia industri. Ya kan? Iya sih, tapi Masa nanti presenter ada nggak, jadi AI? kayak nggak usah didebatin sekarang dah. Emang Kita kita di mana sih sekarang? Atau kita di mana sih? Kita di Speak up. Daripada kita ributin AI penting atau enggaknya, mending kita panggil bintang tamu kita aja nggak sih hari ini? boleh. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah Faiza. Faiza, Let's silakan go, masuk. Faiza. Hai. Oke. Dari mana, Fai? Dari kampus sih, Oh, Oh ya, by the way kampus lo di mana? gue di UMN. Oh, MN Banten ya. Jauh. ngambil prodi apa tuh? Gue di Fakultas Ilmu Komunikasi ngambil jurnalistik. Oh, berarti sesuai tuh tadi lu lagi ngebahas AI kan? Iya, soalnya gue debat tadi. Iya. Kalau misalnya menurut lo nih ya, Fai, AI itu gimana sih dalam kehidupan lo sehari-hari tuh, apa ya, kayak itu dampak negatif kah atau dampak buruk kah? Buat pertama-tama ya gue nyoba AI tuh gue skeptis banget karena kayak ini apa sih, dia bisa nggak sih ngerjain kerjaan yang gue mau, apa yang gue mau tuh sesuai nggak sih. Tapi sebenarnya pas gue coba ya, kalau udah tahu cara kerjanya, terus lo tahu gimana buat kontrolnya, itu jadi positif banget sih buat kita gitu, buat produksi. Berarti lu ngerasa kayak adanya AI ini lu kebantu nih. Iya, kebantu banget sih, tapi tetap aja balik lagi, kita kan minta bantuan dari artificial intelligence ya. Itu kan komputer, mau gimana pun juga mereka itu kurang manusiawi ya kan. Jadi kita harus tetap kontrol juga, walaupun kita udah pakai AI, kita harus kontrol juga dari hasilnya. Karena komputer itu nggak bisa kita samain sama kita. Iya, apalagi dia juga buatan manusia kan. Iya, buatan manusia juga. Iya, benar sih. Ujung-ujungnya ada campur tangan dari manusia juga. Soalnya tadi gue ngeliat si Dava tuh lagi ngerjain tugas kampus gitu, tapi pakai AI. Ya, kan gue deadline UAS nih kebetulan. Habis itu kayak gue harus pakai AI dah, biar nggak ini, biar lebih cepat gitu. Menurut gue kayak worth it dah. Tapi kalau lu gitu, kalau lu UAS gitu bakal pakai AI gak sih? Jujur gue juga orang yang ngerjain tugas itu SKS ya kan, sistem kebut semalam. Iya. Oh, berarti lu sama kayak Dava. Manusiawi gak sih kayak gitu? Manusiawi, karena Benar-benar. buat gue lebih menantang kan kalau misalnya udah ngerjain mepet. Nah, dengan gue ngerjain mepet ini gue pakai AI. Lu ngerasa kebantu tuh sama Kebantu AI. banget, jujur. Walaupun bahasanya dia juga kayak Bahasanya kaku. Iya, kaku. Nggak ada feels kayak, kan kita mahasiswa nih. Iya, Itu benar-benar yang bahasanya kompleks banget. benar-benar. Jadi makanya kalau misalnya gue pakai tugas, itu gue periksa lagi jawabannya dia, terus gue parafrasein, atau misalnya kayak dalam gue produksi media gitu kan, kayak bikin skrip aja. Tugasnya misalnya bikin skrip, nah skripnya itu kaku banget, nggak ada emosional, jadi nggak dapet sama sekali feels buat ngobrolnya. Iya. Masih harus dibedah lagi. Benar. Iya sih. Iya. Gue juga ngerasa kayak kalau misalnya, apalagi kan gue jatuhnya ada di dunia industri ya, Dava juga sama. Iya. Itu menurut gue kayak agak apa ya, nggak ngebantu gitu loh. Maksudnya ngebantu, cuman kayak ini sepenuhnya tuh bahasanya pakai bahasa dia gitu. Apalagi kalau misalnya gue udah susah-susah nih nuangin ide gitu kan, kayak gue bikin film, gue bikin suatu karya, tapi ketika ada saingan gue yang wah ini bagus, tapi ternyata dia tuh bukan hasil dari sendiri, hasil dari AI doang, kayak gue ngerasa
aduh gila sih, itu gue Ngerasa ngerasa tercurangi kesayang. banget. Iya benar-benar kayak gitu. Tapi menurut lu nih ya, kalau misalnya eh, apa pengalaman lu yang bikin lu tuh sampai detik ini mungkin kehidupan sehari-hari lu juga tuh menggunakan AI gitu kan, entah kerjaan, entah apa namanya, tentang kuliah kan, terus juga itu kan pasti bakalan berdampak banget nih ke lu nih, yang tadinya lu kayak lu tuh rajin, lu ngebahas kayak semua tuh yang ada di dalam pikiran lu, terus tiba-tiba karena ada AI jadi kayak antar aja deh, orang gampang kok ada AI gitu. Itu pengalaman apa, pengalaman terbaik atau terburuk apa yang pernah lu alamin gitu? Sebenarnya buat gua pakai AI itu yang gua alamin ya, hmm, jadi lebih gampang. Itu positifnya. Negatifnya ya emang bakal jadi males ya kan, karena ngerasa gampang ada AI udah dikerjain. Tapi ya balik lagi ke mindset masing-masing. Iya. AI itu lu buat jadi alat bantu atau emang jadi diri lu lagi. Iya sih benar. Tapi emang lu yakin nih misalnya kita ngerjain ini pakai AI nih misalnya UAS ya, dosen bakal tahu apa enggak gitu, lu yakin nggak? Menurut gua dosen itu bakal tahu itu bahasa AI atau bahasa lu bikin sendiri. Maka dari itu Walaupun di parafrase. kalau di parafrase enggak, karena lu ngecek lagi hasil kerjaan dari AI-nya, dan itu menurut gue yang bisa ngeyakinin. Dan itu bukan juga ngeyakinin sih, kayak ada kerjaan ada dari diri lu sendiri gitu loh. Oh iya ya. Ada, Jadi nggak sepenuhnya AI ya. Iya, nggak sepenuhnya AI. Oke. Iya sih. Berarti kalau misalnya lu ngerasa kayak oh gue kebantu nih karena adanya AI gitu kan. Tapi menurut lu nih, dengan kita kan sekarang ada di dunia industri gitu kan, maksudnya kita sama nih, kayak lu ngambil jurnalis, gue juga ngambil jurnalis gitu. Menurut lu ada bakalan apa kayak presenter nih, misal kayak presenter atau reporter atau kameramen itu bakalan kegantiin gak sih sama adanya AI gitu sekarang? Menurut gue sih bisa aja ya, tapi bakal hasilnya tuh beda sama Iya. buatan manusia sendiri. Campur tangan manusia, jadi kalau misalnya ada campur tangan manusia kerasa gitu feelsnya, ya tuh lebih bagus, lebih kreatif. Ada kemungkinan kayak yang biasanya bisa di shoot lebih banyak gitu, ini kayak menurut AI ya udah kayak gitu Iya. gitu kan. Nggak Apalagi bisa. sekarang AI itu kan banyak banget tuh kayak apa, bener-bener ngebikin teknologinya tuh seolah-olah tuh manusia tuh kelihatan kayak, tau gak sih Dap yang kata ada tilang AI itu? Oh, yang Tilang berita-berita AI, palsu iya, gitu loh, berita kayak fake gitu. gitu. Iya. Itu secara nggak langsung tuh bisa bikin apa, maraknya penipuan tuh makin banyak nggak sih kayak gitu? Makanya itu sebenarnya harus lebih dikontrol lagi penggunaan AI oleh manusianya juga. Nggak bisa dilepas AI aja gitu loh Iya yang sih, benar. bekerja. Terus sekarang juga ada ya kayak yang film itu loh, Perayaan Mati Rasa nih, Oh iya, Oh iya, gue iya. nonton. Gue juga nonton tuh. yang Nonton. Umay Sahab itu yang bapak yang meninggal. Itu kan dia pakai AI ini ya. Iya, Voice suara changer, voice. Iya, Iya sih. Sumpah itu gua tuh ngerasa kayak itu film selain menggambarkan tentang apa namanya, tentang keluarga, tentang kayak cara kita menyayangi, melindungi dan peduli tuh itu ada nilai positifnya juga apa yang kita harus ambil, karena di situ tuh ada apa ya? Jadi tuh ceritanya tuh bokapnya tuh udah meninggal ya, Dav? Iya. Meninggal tenggelam gitu, terus habis itu nyokapnya tuh emang nyokapnya nggak tahu kalau misalnya apa, Bokapnya udah meninggal. iya bokapnya udah meninggal. Terus ternyata tuh si pemeran ini, anak dua ini tuh nelfon si bokapnya seolah-olah suara AI itu mirip sama bokapnya. Iya. Itu parah sih sumpah. Keren tapi ya. Iya, Iya, keren. tapi keren banget sih itu. Keren, tapi menurut gue kayak itu bakalan jadi, lu tau gak sih, maksudnya sekarang tuh orang Indonesia rata-rata ya kalau misalnya ngelihat film yang menggambarkan, maksudnya nyontohin gitu kayak gitu tuh pasti bakalan ditiru. Iya, Kayak film adegan-adegan yang kayak action, berantem-berantem, pembunuhan Iya. gitu. Itu kan Itu juga banyak pakai banget AI tuh, iya bener, sebenarnya. kayak gitu. Gitu sih paling. Itu menurut gue emang balik lagi ke orangnya masing-masing, dan emang harus ada pengontrolan penggunaan AI-nya juga. Atau ada di film itu ada disclaimer ini tuh menggunakan AI kayak gitu sih, Iya, menurut gue lebih penting. harusnya. Karena kan kita nggak tahu ya yang nonton film itu nantinya anak kecil atau orang yang emang udah dewasa yang pemikirannya lebih luas. Jadi disclaimer kayak gitu tuh penting banget, dan
apa ya, kayak sosialisasi buat penggunaan AI ini harus lebih didalamin sih, apalagi Iya, kan benar. sekarang banyak banget dari anak sekolah dasar pun ada yang pakai AI Iya, gitu AI kan. kan. Parah, apalagi sekarang anak-anak kecil tuh rata-rata udah pada megang gadget kan. Jadi Iya. kayak ya udahlah gitu. Mau gimana, mau dilarang juga. Tahu loh dia chat GPT kayak gitu. Iya, itu makanya bikin males sih jadinya. Kalau dibahas kayak masalah pekerjaan ya, tapi menurut lo kayak itu tuh bakal ancaman gak sih buat kayak desainer? Kan sekarang desainer banyak bikin logo nih kan aslinya dia ngedesain sendiri ya, tapi sekarang udah ada kayak lu tinggal ngomong tuh AI langsung ngasih gitu loh buat logo atau segala pun. Terus kayak film sekarang udah ada tuh yang KT bioskop berapa detik doang tuh, itu full AI. Nah bisa gitu, menurut lu tuh kayak bakal ancaman gak sih buat para desainer atau yang perfilman gitu gitu? Bisa jadi ancaman juga sih ke depannya kalau emang terus-terusan bergantung. Tapi sepengalaman gue kalau misalnya buat logo atau film kayak gitu yang dari AI, hasilnya kurang maksimal menurut gue sendiri ya. Iya. Hasilnya kurang maksimal, kurang dapat gitu apa yang gue mau. Hmm. Karena ujung-ujungnya apa, gue bakal revisiin lagi kayak gitu. Iya. Oh, lu ngerasa nih kayak gue sebenarnya agak dibantu sama AI, cuman Ya. satu sisi kayak ini nggak maksimal gitu. Gue kurang ngerasa lu kurang puas gitu Iya. kan. Iya Menurut sih gue benar. itu kayak buat referensi sih. Iya. Ya, ya. Referensi jadi Ngebantu lebih ya. cepat, ya kan, lebih efisien waktu lu juga. Cuman kalau buat kita yang anaknya SKS banget kayak aduh pakai AI nih, terus nanti pas dikumpulin dosen kayak ini kelihatan banget anak malesnya gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Mau gimana udah mau nggak mau nilai C, kalau nggak D udah gitu. Apalagi kan kalau misalnya gue ngerasa kayak untuk kerjaan gue ya di industri gitu, gue, lu sama Dava juga atau para perindustrian di luar sana gitu kan, kayak bikin film gitu-gitu tuh menurut gue kayak ini adanya AI itu menurut gue ancaman gitu, karena dia udah bisa bikin semacam tiruan yang emang benar-benar itu kayak manusia gitu. Iya Jadi sih. kayak gitu. Tapi ya emang ada plus minusnya aja sih penggunaan AI ini. Iya sih benar. Tuh udah Iya. lu pakai AI sih. Soalnya tadi gue ketahuan pakai AI. Nggak apa-apa, Iya. gue juga Gak pakai apa-apa kok. kan, manusiawi banget itu. Iya, tapi ya jangan lupa tetap ada kontribusi lu di dalam tugas itu loh. Ya pastilah harus parafrase Iya lagi. benar. Apalagi UAS kan sekarang UAS, parah iya. banget tuh. Kemarin kalau nggak salah tuh ada case kayak pas lagi ujian skripsi deh kalau nggak salah. Ada tuh mahasiswa mana gitu. Terus dia pakai AI, dicek sama dosennya, udah dia ngulang semester gitu. Kayak enggak banget. Ya kan, jadi maksudnya yang rugi tuh diri sendiri. Iya, diri juga. sendiri, Kalau iya misalnya lu nggak berkontribusi ke tugas lu juga. Kalau lu bergantung banget sama AI juga itu nggak bagus banget sih. Jangan sampai salah gunanya ya. Iya, tapi sekarang kalau misalnya ngerasa kayak kalau misalnya udah bisa semua apa kayak otomatis gitu, kenapa kita harus ngerjain gitu? Iya. Gitu nggak sih? Karena adanya Iya. AI jadi kayak bikin kita, "Duh, ntar dulu deh, ntar gampang gitu." Lu jadi Mepet aja. jadi males gak sih hitungannya gitu. Lu santai banget jadi ya. Iya. Tapi kan juga lu bisa research kayak dampak dari AI itu kayak gimana. Jadi lu bisa membuka pikiran lu juga, nggak bergantung sama AI gitu loh. Oh iya. Iya kan? Iya, benar-benar. Lagi internet tuh sekarang udah gampang banget diaksesnya. Iya. Benar sih. Oke, karena dari tadi kita udah ngobrol tentang dunia per-AI-an, waktunya kita masuk ke segmen Netizen Bertanya. Oke, langsung saja kita lihat komentar-komentar dari netizen yang ada di Instagram. Dari Riko Putra. Misalnya, kita mau bikin podcast atau konten video, AI bisa bantu di bagian mana aja sih? Itu pertanyaannya. Banyak sih, contohnya kayak ChatGPT itu dia bisa membantu bikin skrip atau naskahnya. Terus juga ada Sora AI, dia bisa bikin bumper buat opening, dia kayak bikin animasi gitu. Oh ya, kebetulan juga ada sih nih dari
Oh, masih dari Riko Ade juga. Riko Putra. AI kayak Sora bisa bikin video cuman dari teks. Ini peluang baru atau justru ancaman buat tim produksi? Sora AI itu keren banget sih sebenarnya karena bisa bikin video cuma dari teks kan. Kalau buat tim produksi pasti deg-degan dengan adanya AI ini. Karena awalnya yang kayak video ini diedit tuh harus banyak orang yang ikut campur tangan tapi sekarang tuh bisa pakai satu tool aja gitu loh. Jadi lebih cepat, tapi balik lagi nggak bisa dibiarin buat AI itu take over videonya atau produksinya tersebut. Sebagai tim produksinya harus upskilling. Jadi harus upgrade skill juga buat ngasih tahu nih AI harus kayak gimana. Jadi kayak seolah-olah kita tuh sutradaranya dan AI tuh yang ngejalaninnya kayak gitu. Oh, berarti kayak hitungannya kayak si AI ini kru-krunya lah ya gitu, kayak penulis naskah, terus habis itu audioman gitu-gitu. Terus nanti untuk masalah produser sama sutradaranya tuh balik lagi ke kita tuh maunya kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya dibiarin AI doang yang bekerja, bakal nggak sesuai, hasilnya tuh nggak bakal maksimal apa yang kita mau, ya kan? Iya, Iya pasti sih. beda dong. Beda banget. Berarti itu juga termasuk dari kayak nggak bisa yang namanya kayak tim industri itu bakal digantiin sama AI itu nggak mungkin ya berarti. Menurut gue ya buat sekarang itu nggak mungkin karena masih baru banget berkembang AI itu kan di kita. Tapi mungkin kedepannya bisa digantiin, tapi balik lagi harus dikontrol juga Iya. sama manusianya. Karena kan sama sentuhan manusia. kepekaan manusia kan beda kan. Secara Iya. kan AI juga kan dibuatnya sama manusia gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Komentar dari netizen. Ada nih yang ngomong nih, bikin orang belajar sampai 16 tahun, cuman buat digantiin AI. Itu menurut lo gimana sih? Menurut gue enggak juga sih. Lu belajar tentang editing kayak gitu enggak sia-sia. Karena yang tadi gue bilang, lu belajar kayak Adobe Illustration, Adobe Premiere Pro, ya kan? Itu emang bisa dibantu sama AI karena gue pernah juga pakai Premiere Pro itu buat bikin transisi. Kan kalau bikin di Premiere Pro kan harus pakai keyframe gitu. Nah, Iya. ini tuh udah ada AI-nya yang bikin gampang, tapi tetap balik lagi kalau pas gue pakai itu tetap harus gue ngatur juga gue maunya kayak gimana. Iya. Ini tuh kayak gini. Kalau misalnya AI doang yang kayak gitu, itu pasti nggak sesuai dan kurang maksimal sih hasilnya. Iya sih. Benar-benar. Berarti industri tuh nggak terlalu bergantung sama AI gitu lah ya hitungannya. Jadi AI kalau bisa dimanfaatin, jangan kita yang dikontrol sama AI-nya. Jadi alat bantu kita itu AI. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau AI bisa edit video otomatis, kita yang belajar Adobe sampai bergadang tuh sia-sia gak sih? Nah itu nggak bakal sia-sia karena balik lagi kayak tadi kita pakai Sora AI. Mau gimana pun juga kita bakal ikut campur tangan karena harus ada sentuhan manusianya. Ya. Bakal kelihatan banget ini tuh hasil dari AI, ini hasil yang ada sentuhan manusianya. Yang sentuhan manusia itu pasti lebih maksimal hasilnya, lebih bagus lah. Iya sih benar. Berarti kalau misalnya kayak bikin suara-suara juga kalau kita nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu pasti kan orang juga mikirnya ini tuh pasti suara AI gitu. Orang juga pasti bakal membedakan kayak ketika AI, gue pribadi ya maksudnya gue tuh kadang suka juga emang pakai AI. Tapi tuh kadang nggak menutup kemungkinan gue tuh nggak setuju sama apa yang misal gue minta tolong buatkan skrip gitu kan. Terus nanti tuh skripnya tuh kalau gue nggak secara detail gue cuman bilang tolong buatkan skrip, tapi dia tuh pasti bikinnya tuh nggak sesuai sama apa yang mau gue buat nih yang ada di dalam pikiran gue gitu. Kayak gitu sih paling. Makanya kita harus juga nge-explore lagi, ngembangin kreativitas juga walaupun kita pakai AI ya. Kayak nyuruh AI aja tuh perlu kreativitas kita sendiri. Nggak bisa yang misal coba buatkan gambar orang lagi duduk minum kopi. Ya pasti nggak sesuai sama yang lo mau, harus deskripsiin kayak Kopinya apa, iya duduknya di mana, iya benar-benar. Iya sih emang benar. harus ada campur tangan manusia. Oke, berarti kalau misalnya emang
dasarnya AI bakal ngegantiin kita atau enggak nanti untuk 5 tahun ke depan secara dunia perindustrian tuh kayaknya nggak mungkin ya, karena kan dia baru didesain aja tuh muncul-muncul AI itu 3 tahun belakangan ini gitu kan. Penggunaannya masih terus berkembang ya kan. Tapi ya balik lagi, jangan takut sama perkembangan teknologi, jangan sampai kita dikontrol juga sama teknologi. Iya benar. Justru kita harus memanfaatkan teknologi tersebut gitu, apalagi AI ya kan. Oke, berarti kalau dari Faye sendiri ada nggak sih kayak misal pesan atau kayak semacam statement bahwa AI itu nggak mempengaruhi atau AI itu nggak bawa dampak buruk untuk kita ke depannya atau mahasiswa-mahasiswa yang bakalan masuk ke dunia broadcasting gitu? Ada nggak? Jangan takut sama perkembangan teknologi. Terus AI ini tuh bukan ancaman buat kita, tapi sebagai sarana buat kita berkembang, buat kita makin menggali inovasi baru, kreativitas lagi lebih ditingkatin. Jadi intinya kita harus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang ini, jangan mau ketinggalan gitu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya. Menurut lo nih, apakah AI akan terus berkembang tanpa batas? Menurut gue iya, karena manusia juga berkembang. Balik lagi tadi, AI kan dibuat sama manusia, jadi benar. semakin berkembangnya zaman, manusia juga beradaptasi ya kan. Otomatis teknologi tuh bakal terus berkembang, lebih maju lagi. Iya sih, dia Banyak. apalagi sekarang ada yang itu tuh yang edit foto, misalnya kita kayak foto sama artis gitu loh. Iya, Itu kan benar, baru-baru benar. ini kan. Oh iya, ada itu. Apalagi kayak foto-foto yang tadi gue bilang tuh ada foto tilang polisi gitu-gitu. Itu secara nggak langsung tuh kayak bikin apa ya, kita juga jadi kayak ini beneran atau enggak, karena itu tuh hampir kayak Real banget gitu loh. Iya, emang itu seramnya AI sih. Ya apalagi pasti ibu-ibu tuh yang nonton kayak gitu pasti Iya. bingung nggak sih, bingung gitu loh. Ini Kayak beneran, ketipu loh. ini beneran ketilang atau emang gambarnya tuh real gitu. Real. Nanti mungkin bisa kali ya ditunjukin gambar yang polisi nilang orang gitu, kayak gitu tuh bener-bener itu kayak fake deep banget gitu loh. Ketahuan sih sebenarnya. Maksudnya kayak dia tuh kayak nggak sempurna banget sih. Iya. Kayak masih ada apa ya, belakang buram-buram gitu. Iya, makanya kalau misalnya kayak kita foto juga kayak kadang kan ada sih memang HP yang langsung nangkep fokusnya gitu kan. Cuman kayaknya kalau pakai AI itu kelihatan banget kok polisinya rapi, nggak ada yang kayak ya gitulah intinya lah ya. Gitu. Karena kan manusia juga lebih banyak pengalaman ya kan. Pasti berpengaruh juga buat di dunia nyata. Terus juga buat kita mahasiswa ya emang harus ikutin perkembangan zaman sih. Karena kalau enggak ya kayak tadi yang kayak ibu-ibu cuma dapat dari grup WhatsApp kan bisa langsung kena hoax kan. Iya, benar. Ya itu makanya kita harus tetap terus belajar ya kan tentang AI ini. Jangan takut sama perkembangan teknologi sih. Iya benar. Oke guys, karena dari tadi kita udah ngobrolin soal AI, seputar tentang dunia AI, terus kita juga ngobrolin tentang tabrakannya tuh gimana sih dunia AI sama broadcasting tuh berpengaruh gak untuk pekerjaan dunia industri perfilman, podcast, atau semacamnya itu ya karena kita udah nanya langsung ke orangnya yang tahu, yang lebih ngerti, mungkin itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman cara menggunakan AI yang baik, cara menggunakan AI yang diperlukan atau tidak diperlukan gitu. Oke, keren banget sih guys obrolan kita hari ini. Makasih ya Faye, udah banyak ngobrol, ngasih tahu kita pembelajaran tentang sebenarnya tuh AI itu dampak baiknya apa, buruknya apa, positifnya apa, negatifnya apa gitu. Yang paling penting itu adalah bukan siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling siap beradaptasi. Terima kasih sudah menonton. Saya Nesya Putri. Saya Muhammad Dafa. Dan bintang tamu kita. Saya Faiza. Sampai ketemu lagi di Speak Up.